Hai anak-anak sekolah minggu, bagaimana kabar kalian semua yang ada di rumah? Ibu guru yakin dan selalu berharap bahwa keadaan kalian dimanapun kalian berada semuanya selalu dalam keadaan yang luar biasa baik-baik. Yes! Oke, saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Dia, dan tentu saja anak-anak sekolah minggu harus penuh dengan sukacita dan bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan. Dan untuk itu, yang sudah siap sedia memuji Tuhan pada saat ini, pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian yang pertama, dan Ibu Guru jemput semuanya berdiri, kita nyanyikan Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Amin. Anak sekolah minggu, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Anak-anak sekolah minggu, tiba waktunya bagi kita bermazmur untuk Allah. Dan semua yang sudah siap dengan Alkitabnya, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Mazmur 13 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur 13 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca Mazmur ini secara berbalasan. Untuk bagian firman Tuhan yang mengarah keluar akan Ibu Guru bacakan. Nanti yang bagian firman Tuhan mengarah ke dalam, kalian akan bacakan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah akan bacakan. Oke, Ibu Guru akan mulai dari membacakan alamatnya. Mazmur 13 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku.
Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin, demikian firman Tuhan. Tiba waktunya untuk kita mendengarkan cerita firman kebenaran Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Guru Eldad. Dan sebelumnya kita akan meminta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita mengerti akan firman-Nya, dan jauh dari semua itu kita dimampukan untuk melakukannya. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Tuhan tolong kami, hati pikiran kami. Kiranya Tuhan menyertai kami selama mendengarkan firman kebenaran-Mu itu, sehingga kami bisa mengerti dan memahami, dan apa yang menjadi kehendak Allah untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, itu bisa kami kerjakan, bisa kami lakukan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semuanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi, shalom anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja. Tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman kebenaran Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat 36 sampai 43. Mari buka Alkitabnya anak-anak remaja. Kita buka Alkitab dari Matius 13 ayat 36 sampai 43. Mari kita membaca bersama-sama penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Amin. Jadi anak-anak remaja dan anak sekolah minggu yang dimana pada saat itu Yesus mengajar banyak orang. Yesus mengajarkan suatu perumpamaan yang dimana tentang lalang di antara gandum. Seorang yang menaburkan benih gandum yang baik di ladangnya, tetapi ada orang yang jahat menaburkan benih lalang pada waktu tidur, sehingga tumbuhlah gandum dan lalang bersama. Para hamba pun memberitahu tentang tanaman gandum itu pada tuannya. Tuannya menjawab bahwa itu adalah perbuatan musuh. Para hamba meminta izin untuk mencabut lalang tersebut. Namun tuannya melarang untuk mencabut lalang tersebut karena ada kemungkinan gandum ikut tercabut. Tuan itu memerintahkan untuk mengumpulkan
tersendiri lalang pada saat panen untuk dibakar. Sesudah itu Yesus pun pergi meninggalkan orang banyak itu. Beberapa saat tersebut murid-muridnya menanyakan arti perumpamaan itu. Yesus pun menjelaskannya. Arti perumpamaan bahwa orang yang menabur adalah Yesus, ladang adalah dunia, benih yang baik adalah orang benar, dan lalang adalah orang yang jahat. Musuh yang menabur lalang adalah iblis. Waktu menuai adalah akhir zaman, dan para penuai adalah malaikat. Jadi akhir zaman, Anak Manusia menyuruh malaikat-malaikat untuk mengumpulkan penyesat dan orang-orang jahat untuk dimasukkan ke dalam neraka. Sementara orang-orang benar akan masuk ke dalam surga. Jadi anak-anak remaja dan anak sekolah minggu, yang dimana pada akhir zaman Anak Manusia menyuruh malaikat-malaikat untuk mengumpulkan penyesat dan orang-orang jahat yang akan dimasukkan ke dalam neraka, sementara orang-orang yang benar akan masuk ke dalam surga. Anak-anak remaja dan anak sekolah minggu, dalam cerita ini anak-anak sekolah minggu dan anak remaja senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan dengan menjalankan setiap perintahnya yang terdapat dalam Alkitab. Yang kedua, anak sekolah minggu berani berkata jujur untuk kebenaran baik terhadap saudara, teman, maupun orang tua. Anak sekolah minggu juga dapat menjadi teladan bagi sesama melalui tutur kata dan perilaku tiap harinya. Jadi anak-anak sekolah minggu, demikianlah cerita kita hari ini. Amin. Bahan ceritanya terambil dari Matius 13 ayat 36 sampai 43. Pokok cerita, aku wajib hidup benar. Saya ulangi, aku wajib hidup benar. Amin. Oke. Anak-anak sekolah minggu, kita akan membawa persembahan. Dan sebelum kita membawa persembahan, kita dituntun dalam satu nats firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Baiklah, sambil kita memasukkan persembahan di dalam amplop persembahan, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 439. Bila Tuhan keras. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari tenangkan hati pikiran kita lipat tangan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang mempunyai kehidupan kami. Pada saat ini sungguh kami bersuka cita atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami anak sekolah minggu dan anak-anak remaja dapat beribadah walaupun live streaming di rumah kami masing-masing. Sungguh sukacita yang besar yang kami rasakan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, biarkanlah firman yang sudah dibawakan, lagu-lagu yang sudah kami nyanyikan itu dapat
berbuah harum di hadapan-Mu, dan kami dapat imani dalam kehidupan kami sehari-hari selaku anak remaja dan anak sekolah minggu-Mu. Ya Tuhan Yesus kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu, anak-anak remaja yang dalam bangku sekolah. Engkau berkati dalam bangku sekolahnya, dalam pendidikannya. Engkau berkati semoga apa yang dicita-citakan anak sekolah minggu dan remaja-Mu dapat terwujud di masa depannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu yang lagi kelemahan tubuh. Engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, menyembuhkan anak sekolah minggu-Mu dan anak remaja-Mu, sehingga anak sekolah minggu dan anak remaja-Mu dapat kembali sehat dan dapat beraktivitas sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua anak sekolah minggu-Mu. Engkau berkati orang tua dalam mendidik, dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya, dalam menjalankan setiap kewajibannya. Engkau berkati, beri kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu Jemaat Penil Perumnas yang tetap setia menjalankan pelayanan di kepengurusan guru sekolah minggu. Engkau berkati roda program yang masih sedang berjalan di tahun ini. Engkau berkati setiap program-programnya dapat terlaksana dengan baik. Ya Tuhan, tak lupa kami juga berdoa bagi kedua hamba-Mu, Ibu Pendeta Oktavina Lago dan Bapak Pendeta Ayub Mewah. Engkau berkati dalam setiap pelayanannya di jemaat ini. Engkau beri kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan setiap rangkaian ibadah di jemaat-Mu ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami berserah kepada-Mu, ampunkan salah dosa kami, terimalah kami, dan inilah kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan pujian berikutnya yang berjudul Pekerja Kristus. Mari semuanya berdiri dan kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya.
menjadi pekerja Kristus yang mulia. Anak-anak sekolah minggu, mari kita tetap berdiri dan kita menerima berkat. Dalam sikap berdoa bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tetaplah jadi berkat bagi sesama seperti Tuhan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, kita lanjutkan untuk menyanyi pujian terakhir dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Demikian ibadah kita pada hari ini, dan anak-anak sekolah minggu ingat untuk terus menjaga protokol kesehatan, ya. Dan sampai jumpa untuk ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.